Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok DPD, kami akan menjelaskan sedikit apa itu DPD. Kami yakin kalian semua ingin tahu lebih banyak tentang itu. Dalam presentasi ini, kami akan mencoba memberikan pandangan baru, tips praktis, dan mungkin bahkan beberapa trik yang bisa langsung diterapkan di kehidupan nyata. Jadi, siap-siap saja ya, karena kita akan mulai sekarang. Sistem ketatanegaraan adalah suatu struktur dan mekanisme yang mengatur penyelenggaraan negara, termasuk hubungan antara lembaga-lembaga negara, hubungan antara negara dan warga negara, serta proses pengambilan keputusan. Fungsi sistem ketatanegaraan negara: pertama, mengatur kehidupan bernegara; kedua, melindungi hak-hak warga negara; ketiga, menjaga keamanan dan stabilitas; keempat, mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan; yang terakhir, mewujudkan keadilan sosial. Trias politika adalah konsep pembagian kekuasaan negara menjadi 3 cabang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan. Konsep ini dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. 3 cabang kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, berfungsi membuat undang-undang, DPR atau parlemen. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, berfungsi melaksanakan undang-undang, presiden atau pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau yudisial, berfungsi mengadili dan menafsirkan undang-undang, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Apa itu DPD? Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga tinggi negara di Indonesia yang memiliki aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional. DPD memiliki kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu sebagai lembaga negara utama yang sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat. DPD merupakan lembaga legislatif tingkat nasional yang memiliki daerah pemilihannya dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Adapun tugas dan tanggung jawab dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah sebagai berikut. Tugas yang pertama adalah menyusun dan membahas rancangan undang-undang. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian yang kedua, DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR dan pemerintah. Di sini, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, serta pendidikan dan agama. Ketiga, mengawasi pelaksanaan undang-undang. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Dan yang keempat, menyampaikan hasil pengawasan. DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPL untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Selanjutnya, apa saja tanggung jawab dari Dewan Perwakilan Daerah? Yang pertama, mewakili kepentingan daerah. Yang kedua, menjaga hubungan pusat dan daerah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui kebijakan yang memperhatikan aspirasi daerah. Adapun pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah, yaitu pasal 22C ayat 1 dan pasal 22D. Pada pasal 22C ayat 1 berisi ketentuan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi. Kemudian pasal 22D berisi ketentuan mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, yaitu 1. Mengajukan undang-undang atau rancangan undang-undang tertentu. Kedua, berpartisipasi dalam pembahasan rancangan undang-undang tertentu
bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Dan yang ketiga, memberikan pendapat dan pandangan terhadap rancangan undang-undang tertentu. Dengan kewenangan tersebut, Dewan Perwakilan Daerah menjadi representasi penting dalam memperjuangkan aspirasi daerah dan memastikan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Bersama, mari kita dukung peran Dewan Perwakilan Daerah dalam memperkuat demokrasi dan kesejahteraan bangsa. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.